Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Musibah ada hari, Bu. Kenapa? Tahu nggak? Musibah kenapa? Kayaknya Mas Amin tapi belum ada surat keterangan. Oh ya. Nah, jadi begini, minggu kemarin kan Ibu sudah meminta kalian untuk mengamati 5 benda di sekitar kalian. Terserah mau itu benda hidup atau benda mati, itu terserah kalian. Apakah kalian sudah mencatat kelima benda tersebut? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, apakah ada yang tahu kenapa kok saya meminta kalian untuk mengamati kelima benda itu? Untuk mempelajari materi berikutnya, Bu, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ya, betul sekali jawaban dari Ulfa. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Baik, karena kalian sudah mencatat kelima benda yang sudah kalian amati di rumah, sekarang Ibu minta kalian untuk memikirkan kelima benda tersebut. Coba kalian pikirkan dari kelima benda tersebut, mana yang benda hidup ataupun makhluk hidup, dan mana yang benda mati. Dan sekarang kalian memikirkan mengapa kok benda itu disebut sebagai makhluk hidup. Pasti ada ciri-ciri yang membedakan dengan benda yang mati kan. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memikirkan terlebih dahulu kira-kira apa yang membedakan antara benda hidup dan benda mati. Nah, itu kalian berpikir secara mandiri terlebih dahulu. Nanti baru setelah itu Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi berpasang-pasangan dan membagikan hasilnya kepada kelompok yang lain. Sekarang kalian pikirkan terlebih dahulu ya. Maaf, Bu, waktunya berapa menit ya, Bu? Untuk mengerjakan ini Ibu beri waktu 5 menit saja ya, karena ini cukup mudah. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah selesai belum memikirkannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta kalian untuk Pepi pindah ke sini ya, untuk mengelompok dengan Ulfa. Nah, kalau sudah berkelompok, silakan kalian membagikan hasil analisis masing-masing dan kalian Ibu minta untuk mengisi lembar kerja ini. Nah, dari lembar kerja itu kalian diminta untuk menulis benda apa saja yang sudah kalian amati, kemudian ciri-cirinya, dan benda itu termasuk benda hidup ataupun benda mati. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah. Nah, Ibu beri waktu lagi kira-kira 5 menit lagi saja ya. Ya, Bu. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Betul. Cacing. Pohon pisang. Bergerak ngono ta makhluk hidup ta Bergerak. Oke, sudah 5 menit. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasilnya di depan kelas. Coba Ibu minta Ulfa untuk maju. Baik, Bu. Silakan Mbak Ulfa. Baik, Bu. Di sini saya menjadi wakil kelompok saya akan membagikan hasil diskusi kami. Jadi benda yang kami amati tadi ada 5, yaitu putri malu, batu, air, cacing, dan pohon pisang. Dari kelima tersebut yang termasuk ke dalam makhluk hidup yaitu ada putri malu, cacing, dan pohon pisang. Karena ketiganya menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka terhadap rangsang, bisa tumbuh, dan juga berkembang biak.
sama air itu termasuk ke dalam benda mati karena tidak menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, karena tidak bisa tumbuh, kembang, dan tidak tersusun atas sel-sel hidup. Mungkin sekian ya diskusi dari kami. Segitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk penampilan Mbak Ulfa. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Ulfa tadi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Hasil diskusinya sudah cukup bagus. Bahwasanya makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari benda mati. Ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya adalah tersusun atas sel yang hidup, kemudian bisa bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, kemudian bisa bertumbuh dan berkembang biak, beradaptasi, peka terhadap rangsangan, kemudian juga memiliki fungsi tubuh tertentu dan mengalami metabolisme. Nah, jadi cukup mudah ya untuk menganalisis mana yang makhluk hidup dan mana yang benda mati. Kemudian tadi itu sesuai yang dijelaskan oleh diskusinya Mbak Septi dan Mbak Ulfa, bahwasanya contohnya tadi ada putri malu ya. Nah, kalau putri malu itu sudah sangat terlihat bahwa benar-benar itu termasuk dalam makhluk hidup karena dia bisa tumbuh, lalu memiliki karakteristik yaitu peka terhadap rangsangan. Karena jika putri malu itu kita sentuh pasti akan menutup daunnya. Lalu tadi yang disampaikan Mbak Ulfa lagi terdapat cacing. Cacing itu juga menunjukkan ciri-ciri yang sama yaitu peka terhadap lingkungan yang panas. Bahwasanya kita tahu kalau misalkan cacing itu di tempat panas dia akan menggeliat dan mati. Lalu juga ada pohon pisang, jelas sekali itu termasuk ke dalam makhluk hidup karena pohon pisang itu memiliki tunas ya. Memiliki tunas dan itu menunjukkan bahwa tanaman pohon pisang itu dia tumbuh dan juga berkembang biak. Nah, tadi yang disebutkan benda mati ada apa Mbak Ulfa? Batu sama air. Oh ya, batu dan air. Batu dan air itu tidak menunjukkan karakteristik sebagai makhluk hidup. Namun perlu diingat bahwasanya batu dan air itu bisa menjadi substrat ataupun tempat tinggal bagi makhluk hidup. Seperti yang kita tahu kalau air itu bisa menjadi tempat hidup banyak makhluk ya, seperti ikan, hewan-hewan air lainnya. Kemudian batu itu juga bisa menjadi tempat melekatnya tanaman-tanaman seperti lumut dan lain sebagainya ya. Baik, sudah sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke, kalau sudah cukup, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan satu video mengenai klasifikasi makhluk hidup. Harapannya semoga supaya kalian lebih jelas dalam memahami materi ini ya. Sistem klasifikasi 5 kingdom meliputi yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, yang kelima kingdom Animalia. Penggolongan tersebut berdasarkan 4 karakteristik, meliputi ada tidaknya selaput inti, tubuh tersusun atas satu sel atau banyak sel, cara memperoleh makanan, ataupun cara bergerak. Kingdom Monera. Monera berasal dari bahasa Yunani, yaitu moneres, artinya tunggal. Maka untuk pengertian Monera adalah makhluk hidup yang memiliki satu sel atau sel tunggal. Ciri-ciri kingdom Monera yang pertama bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Yang kedua uniseluler atau bersel satu. Yang ketiga anggotanya terdiri dari bakteri dan alga biru. Contoh dari Monera adalah bakteri. Bentuk bakteri meliputi Bacillus, bentuknya seperti batang, Coccus seperti bola, Spirillum bentuknya spiral. Untuk bentuk bakteri bisa dilihat pada gambar. Yang pertama adalah Coccus. Bentuk dari Coccus meliputi Monococcus atau Coccus, berarti tunggal. Diplococcus, bakteri 2 bergandengan.
Streptococcus, bakteri membentuk seperti rantai. Staphylococcus, bakteri membentuk seperti anggur. Selanjutnya Bacillus. Bacillus berbentuk batang. Batang tunggal namanya Bacillus. Bergandengan dua disebut Diplobacillus. Bergandengan seperti rantai Streptobacillus. Yang ketiga adalah Spirillum. Spirillum terdiri atas Spirillum dan Spirochaeta. Biasanya bentuknya adalah sulur berpilin. Jenis bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan bagi manusia. Contoh dari bakteri yang menguntungkan antara lain Escherichia coli, digunakan untuk membantu pembusukan di dalam usus besar. Contoh yang kedua adalah Clostridium pasteur-rianum. Fungsinya mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang ketiga Rhizobium radicicola, terdapat dalam bintil akar kacang yang dapat menyuburkan tanah. Contoh selanjutnya adalah ganggang biru atau Cyanophyta. Dikatakan ganggang biru karena warna yang dominan adalah warna biru. Biasanya sangat bermanfaat bagi manusia. Contoh dari ganggang biru ada Anabaena azule, biasanya digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya Spirulina, bahan makanan yang mengandung protein. Kemudian bakteri yang merugikan, Salmonella typhosa, penyebab tipes, Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC, Clostridium tetani, penyebab tetanus, Shigella dysenteriae, penyebab disentri. Nah, itu tadi video yang sudah Ibu tampilkan. Apakah kalian masih bingung terhadap penjelasan video maupun penjelasan Ibu hari ini? Jelas ya Bu, sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, pembelajaran hari ini mungkin bisa sampai sini saja. Apabila Ibu terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Oh ya, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan. Kalian mempelajari bab 2 ya. Baik Bu, Ibu. Bisa membaca dari modul ataupun buku yang lainnya. Baik Bu. Kalau di modul halaman berapa ya Bu? Di bab 2 nak, setelah karakteristik makhluk hidup. Ya itu nak. Ya. Sudah cukup sekian? Sudah Bu. Ya. Kalau sudah, mari kita menutup pembelajaran hari ini bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.